Kali ini kita bakalan bikin monitoring kamar bayi untuk suhu dan juga kelembapan dengan sensor DHT22. Menggunakan ESP32 plus lampu tidur otomatis berdasarkan sensor LDR dan terhubung ke Blink IoT di simulator Walkway. Jadi alat ini bakalan bisa memantau suhu ideal, kelembapan ideal, dan juga mengatur intensitas kecerahan dari lampu kamar. Orang tua juga bisa mengendalikan apakah ingin mode otomatis, mematikan lampu, atau menyalakan lampu. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan ada yang di-skip-skip. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Alfian Learning Center. Oke guys, di sini kita bakalan pakai simulator Walkway untuk project kali ini. Jadi kita buka browser, kemudian kalian bisa ketikkan di sini Walkway. Setelah itu pilih yang paling atas. Nah, kemudian kalian pilih boardnya yaitu SP32. Scroll ke bawah sedikit, pilih yang ini. Nah, untuk sisi kiri ini untuk programnya, kalian bisa langsung aja hapus semuanya. Kita nggak akan gunakan ini, karena kita nanti akan siapkan programnya sendiri. Kemudian yang sisi kanan untuk rangkaiannya. Nah, kita fokus dulu untuk membuat rangkaiannya ya. Di sini kita butuh komponen-komponen dengan cara klik tanda plus di sini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada bagian sensor ya. Di sini ada sensor DHT22. Nah, kalian bisa klik untuk menambahkan dan kalian bisa tekan untuk menggeser ya. Nah, ini sudah. DHT22 sudah, kemudian kita tambahkan di bagian sensor lagi, kita butuh sensor LDR atau fotoresistor LDR sensor. Ini untuk mengetahui intensitas cahaya di ruangan tersebut. Jadi si lampunya akan menyesuaikan dengan si sensor ini. Kemudian kita tambah lagi untuk komponen penampilnya atau displaynya. Di sini kita gunakan LCD 16 kali 2 yang I2C. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita tambah lagi untuk LED RGB di sini ya teman-teman. RGB LED ya. Kita bisa letakkan di sini. Dan jangan lupa buat mengubah dari anoda menjadi katode ya. Kita klik di sini. Yang terakhir kita butuh yang namanya buzzer. Nah, buzzer ini sebagai sirine atau pemberitahu orang tua kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, terlalu rendah, kelembapannya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya. Nah, ini menggunakan buzzer. Mungkin di next video bakal aku siapin juga untuk tambahan servo ya atau motor sebagai penggerak. Jadi kalau misalkan bayinya itu eh, pengen main-main gitu ya, itu bisa pakai servo untuk menggoyangkan seperti itu atau pakai motor gitu ya untuk menggoyangkan mainan atau ayunannya kayak gitu. Oke, sementara kita fokus ke sini dulu ya. Di sini untuk LCD 16 kali 2 ya, kita hubungkan dulu pin-pinnya. Di sini ada 4 pin. Yang pertama GND, kalian bisa hubungkan ke pin GND pada ESP32. Nah, di sini aku gunain GND 2 ya. Kita klik di sini, sudah terhubung, kemudian VCC, langsung aja kita hubungkan ke pin 5 volt pada ESP32. Nah, ini 5 volt, kita hubungkan. Berikutnya SDA, kita hubungkan langsung ke pin 21. Karena memang untuk ESP32 ini sudah support I2C di bagian sini ya untuk SDA-nya di pin 21 dan SCL-nya itu di pin 22 seperti ini. Ini kita ubah warnanya. Oke. Berikutnya untuk sensor DHT22-nya. Nah, sensor DHT22 kita mulai dari sisi paling kiri, VCC, kita hubungkan ke pin 5 volt seperti ini. Oke. Kemudian SDA kita langsung aja hubungkan ke pin 15 seperti ini ya. Pin 15 kita ubah warnanya. Kemudian di sini NC nggak perlu kalian hubungkan ya. Kita langsung hubungkan GND-nya. Hubungkan ke pin GND. Nah, bisa ke sini ya. GND 3 yang kita gunakan. Nah, karena ini GND-nya sama aja sebenarnya teman-teman. Karena semuanya pasti terhubung untuk GND ya. Oke, kemudian di sini sensor LED RGB ya. Di sini kalian bisa pilih dulu yang COM, kalian hubungkan ke pin GND. Nah, seperti ini. Ini sama terhubung ya.
Kita ubah warnanya. Kemudian untuk yang R atau red ya, kita hubungkan ke pin 4, teman-teman. Kita hubungkan ke pin 4 seperti ini. Berikutnya untuk yang G, green, kita hubungkan ke pin 2. Nah, ini kita hubungkan ke sini seperti ini. Berikutnya untuk yang B atau blue kita hubungkan ke pin 16. Nah, sebenarnya pin 16 ini pin RXTX ya, teman-teman. Jadi karena ini tidak kita gunakan jadi bisa kita pakai. Nah, seperti ini. Kita ubah warnanya. Oke. Oke. Ini random aja ya warnanya, teman-teman. Nah, kemudian kalau sisi kanan sudah semua, sekarang kita hubungkan untuk sensor LDR-nya. VCC sama kita hubungkan ke pin 5 volt karena tegangan kerja dari sensor LDR ini di 5 volt ya, teman-teman. Kemudian GND-nya kita langsung aja hubungkan ke pin GND seperti ini. Kemudian analog 0 kita hubungkan ke pin 34. Dan digital 0-nya tidak perlu dihubungkan seperti itu. Ini kita ubah warnanya. Yang terakhir buzzer untuk kaki kanan kita bisa hubungkan ke pin 13, teman-teman. Dan untuk kaki kirinya ini kita hubungkan ke GND. Ini kita ubah warnanya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian akhirnya. Jadi ini sudah terangkai semua. Teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu untuk rangkaiannya. Oke. Nah, kalau sudah terangkai semua, kita geser beralih ke bagian programnya ya. Oke, di sini programnya udah aku siapin, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sudah ada programnya. Aku perbesar dulu sedikit. Oke, biar kelihatan lagi ya, lebih jelas. Nah, ini programnya udah aku siapin untuk Smart Baby Room Monitor ESP32 plus lampu tidur otomatis, sensor LDR, Blink IoT, Walkway. Nah, ini programnya. Oke, kita langsung aja untuk select all ya, klik kanan, select all. Sudah terseleksi semua, klik kanan, copy. Nah, kemudian kita minimize, masuk ke bagian sketch.ino di Walkway ini ya, teman-teman. Kita klik kanan dan klik paste. Nah, maka programnya akan masuk ke sini. Oh ya, buat teman-teman yang mau programnya, silakan kalau mau copy paste aja, kalian like video ini ya. Kemudian jangan lupa juga buat komen, tulis di kolom komentar mau programnya. Jadi kalau misalkan nanti tembus like-nya 50, komennya tembus 30, program ini bakal aku kirim di kolom komentar kalian. Jadi pastikan kalian tinggalin komen di kolom komentar ya. Kalau misalkan kalian mau sekarang juga ya silahkan, kalian bisa ketik manual ya. Ini bakal aku scroll di layar, jadi kalian perhatikan, bisa kalian stop-stop untuk mengetik manual ya. Nah, di sini kalian bisa cek. Oke, ini bakal aku scroll semua sampai akhir. Dan ini sudah aku kasih komen-komen beberapa untuk memudahkan memahami programnya ya. Oke, nah sebentar lagi. Nah, selesai. Gitu ya. Silakan kalian stop-stop aja videonya untuk bisa diketik manual. Nah, ini programnya. Oke. Berikutnya teman-teman yang perlu aku jelasin di sini, untuk bisa terhubung ke aplikasi Blink, kita butuh 3 variabel data ini atau di sini template ID, template name dan juga autoken dari Blink. Nah, cara dapetin 3 variabel ini, kita klik tanda plus di sini, kemudian kita masuk ke Blink-nya, kita ketikkan Blink di sini, klik enter, pilih yang paling atas. Nah, buat kalian yang belum punya akunnya, silahkan daftar terlebih dahulu. Ya, yang sign up ini, kalau sudah ada, langsung aja login. Oke, kemudian kita tunggu sebentar sampai masuk ke bagian Blink Cloud-nya. Oke, di sini login. Kita tunggu dulu sampai loginnya berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kita langsung aja teman-teman klik di bagian developer zone di sini teman-teman. Kita klik, kemudian di bagian my template diklik, klik new template. Nah, kalian kasih nama template ini terserah kalian ya.
Di sini aku mau kasih nama Smart Baby Room. Nah, Smart Baby Room dengan hardware ESP32 ya. Ini juga bisa kalian sesuaikan. Banyak di sini microcontroller yang sudah tersedia ya. Ada Raspberry juga, Raspberry Pi, ada Seed juga ada. Masih banyak ya. Oke, kita pilih ESP32. Connectionnya di sini aku menggunakan WiFi. Oke. Berikutnya kita klik down. Nah, setelah template-nya jadi, nanti kita akan bikin yang namanya data stream dan juga dashboard-nya, teman-teman. Ini kita tunggu sebentar. Oke. Nah, setelah ini kita langsung aja masuk ke bagian data stream. Di sini kita klik, kemudian create new. Nah, kita masukkan dulu karena kita mau kasih nama yang pertama ini untuk virtual pin 0 ini, yaitu suhu atau temperatur ya. Kita ketik aja temperatur. Nah, di sini sudah ada ya, temperatur dalam Celsius, kita klik. Kemudian langsung aja teman-teman klik save ya. Berikutnya new data stream lagi. Nah, di sini humidity atau kelembapan ya. Kita klik di sini humidity. Oke, langsung aja kita klik save. Berikutnya new data stream lagi. Untuk yang virtual pin 3 atau virtual pin 2 ini kan startnya dari 0 ya. 0, 1, 2 gitu ya. Nah, ini kita kasih nama status. Nah, di sini ada juga status. Langsung aja kita klik save. Kemudian new data stream lagi. Nah, di sini kita untuk yang virtual pin 3 ya, ini untuk LED. Jadi kita kasih nama aja LED. Di sini udah ada juga. Kita klik save. Kemudian new data stream lagi. Untuk yang keempat atau virtual pin 4 ini untuk intensitas cahaya. Jadi nah di sini ambient light ya. Ambient light bisa dalam statusnya LX ya. Lux gitu ya. Nah, di sini untuk satuannya. Kemudian kita klik save. Berikutnya new data stream lagi. Nah, untuk ini kayaknya belum ada jadi kita kasih nama aja sendiri slider. Nah, slider kemudian klik enter. Ini tipe datanya integer, minimalnya 0, maksimalnya 2 ya teman-teman. Kemudian defaultnya di 0. Setelah itu langsung aja klik save. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini dari virtual pinnya, ini ada virtual pin 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah ada namanya masing-masing ya, temperatur dengan tipe data double ya. Kemudian minimalnya minus 40 derajat, maksimalnya 125 derajat. Defaultnya tentu aja 0. Kemudian di sini juga sama humidity, tipe datanya integer. Kemudian status, tipe datanya string ya. Yang membedakan di sini teman-teman. Sama di sini value-nya ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan virtual pin ini. Oke. Kalau sudah virtual pin-nya selesai, kita bisa langsung save aja di pojok kanan atas biar nggak hilang ya. Kita save, kemudian masuk ke bagian dashboard. Nah, di dashboard kita klik edit. Nah, di sini kita bisa masukkan widget yang kita mau ya, teman-teman. Di sini sudah ada yang tersedia untuk gratis ya. Nah, ini yang berbayar ada nih, berbayar. Yang lainnya gratis ya. Oke. Nah, untuk yang gratis, pertama kita masukkan dulu untuk radial gauge. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai yang gauge, bisa pakai yang label juga boleh. Nah, di sini kita perbesar. Oke. Nah, ini untuk monitoring suhu dan juga kelembapannya. Langsung aja untuk sini kita klik bagian temperatur, kita ubah warna merah aja ya. Klik save. Kemudian yang ini untuk humidity. Kita ubah warna biru. Kita klik save. Nah, temperatur humidity sudah masuk. Kemudian status kita gunakan label di sini. Kita gunakan label, letakkan di sebelah sini boleh. Kemudian kayaknya harus panjang deh kalau ini ya. Kemudian kita klik gear, pilih status, taruh tengah. Di sini kasih warna ya, biar lebih menarik. Klik save. Berikutnya labeling lagi untuk intensitas cahaya. Klik gear, kemudian ambient light.
intensitas cahayanya warna ini deh. Oke. Dan yang terakhir kita butuh slider. Slider di sini kita arahkan ke sini ya. Ini untuk mode dari orang tuanya ya. Jadi bisa 3 mode. Nah, 3 mode jadi di sini kita klik. Nah, jadi mode 1 atau 0 ini dia akan mengaktifkan auto. Mode 1 matiin lampu, mode 2 itu untuk menyalakan lampu seperti itu. Nah, ini sudah terhubung semua. Ini slider, ambient light, status, humidity, temperatur sudah terhubung ya. Kita langsung aja ke pojok kanan atas. Ya, save. Berikutnya kita masuk ke bagian device. Nah, di device ini klik new device, kemudian pilih yang from template. Tadi kan templatenya sudah kita buatin tuh. Nah, kita klik, kemudian kita pilih yang tadi kita buat ya, Smart Baby Room. Nah, kemudian klik create. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini di pojok kanan atas sudah ada template ID, template name dan juga autoken yang bisa kita masukkan ke bagian programnya. Jadi ini langsung aja kita copy to clipboard, kemudian kita buka di sini. Ini kita blok semua, klik kanan, klik paste. Oke, di sini cuman masuk yang Blink template name dan juga autoken ya. Template ID-nya kelupaan nih. Nah, kita bisa masuk ke bagian Blink kita, kemudian klik ini teman-teman, developer tools. Nah, di pojok kanan bawah ada nih. Kita bisa aja langsung copy lagi untuk yang ID-nya. Ctrl C ya. Udah, habis itu kita masuk ke program kita sini, Ctrl V. Nah, lengkap ya. Atau tadi di awal tadi kalian blok aja semua, kalian copy paste ya. Nggak klip ke clipboard dulu gitu ya. Nah, ini sudah masuk untuk template ID, template name dan juga autoken. Nah, berikutnya kita juga butuh nambahin yang namanya library teman-teman. Nah, jadi kita gunakan library Wi-Fi, Blink. Terus ini untuk LCD 16x2 I2C-nya. Di sini untuk sensor DHT-nya. Nah, jadi 4 library ini yang akan kita gunakan. Cara nambahinnya klik library manager di sini, klik tanda plus, ketikkan di sini tadi ya Wi-Fi. Oke, kemudian scroll, cari yang keterangannya Wi-Fi aja. Nah, yang ini nih. Nah, kemudian di sini sudah auto untuk yang liquid crystal dan DHT-nya kurang yang blink. Nah, yang blink nih. Nah, di sini 4 library sudah tampil ya, sudah muncul. Di sini juga sudah masuk ya. Sekarang kita scroll ke bawah untuk pin-pin yang digunakan, pastikan sama dengan wiringnya ya. Kita cek ulang untuk wiringnya di sini pin 15 DHT benar ya. Kemudian pin 34 untuk LDR benar. Red di pin 4. Nah, ini udah green 2, blue 16, buzzer 13. Oke, sudah. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga di sini ada yang namanya SSID teman-teman atau nama WiFi yang akan kita gunakan untuk terhubung ke internet gitu dari SP32-nya. Nah, kalau kalian menggunakan hardware, tentu aja kalian nggak akan gunakan Walk with Guest ini ya. Kalian sesuaikan dengan nama WiFi yang akan kalian gunakan di tempat kalian masing-masing dengan password dari WiFi tersebut. Nah, kalau kalian pakainya simulator Walkwi, kalian bisa lakukan seperti ini ya. Jadi Walkwi Guest dengan passwordnya kosong. Oke, seperti itu teman-teman untuk bagian programnya ya. Dan nambahin blink ini variabel blinknya. Sekarang kita coba untuk perkecil dan kita ini sesuaikan dulu. Kita untuk start simulation ya. Daripada bingung programnya ribet ya, kita langsung aja klik start simulation. Oke, di sini untuk build servernya di warna merah ya teman-teman, yang menandakan bahwa sedang penuh untuk server dari Compiling Walkwi ini untuk yang bagian akun free ya. Nah, tetapi kalau misalkan kalian maunya cepat ya silakan kalian bisa daftar berlangganannya ya. Tapi ya itu kembali ke kalian masing-masing ya. Nah, ini mungkin bakal aku skip ya teman-teman, bakal aku percepat sampai compilingnya berhasil ya. Jadi ini kita tunggu dulu sampai compilingnya berhasil. Oke guys, di sini compilingnya sudah berhasil ya. Nah, di sini sudah tampil Smart Baby Room Dual Comfort System.
Oke, kemudian di sini kita cek dulu, kita tunggu. Oke, temperaturnya sudah tampil juga 25,7 derajat Celcius, kelembapan di 52%, perfect comfort ya. Nah, kemudian di sini sama juga nilainya ya. Di sini sudah terhubung juga ke Walkway Guest ya. Oh ya, di Universitas Samadahlan itu ada program studi teknik elektro. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Yogyakarta di jurusan teknik elektro, bisa coba kepoin link yang ada di deskripsi. Teknik elektro Universitas Samadahlan Fakultas Teknologi Industri. Di sana kalian bisa kembangin skill kalian juga lewat gabung sama tim robot dan juga gabung sama tim mobil listrik. Jadi pastikan kalian cek link yang ada di deskripsi. Dan kemudian kita coba cek di bagian Blink. Oh ya, di Blink ini tadi aku ubah ya teman-teman. Untuk di virtual 4 itu kita ubah menjadi string ya. Karena aku lupa di programnya itu dia tipe datanya string. Jadi ini kita ubah ke string untuk yang virtual pin 4. Kemudian di bagian dashboard juga aku tambahin untuk LED, kelupaan tadi kan. Ini udah aku tambahin LED di virtual pin 3. Dan kemudian ini string ya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke bagian device lagi, kemudian klik di bagian sini. Nah, di sini sudah tampil teman-teman untuk nilai temperaturnya 25,7 derajat, kelembapan 51%, LED-nya mati karena tidak di situasi yang mendesak ya. Kemudian dialog-nya off ya. Ini bisa kita ubah juga. Nah, ini nanti di sini. Nah, untuk mempermudah kita buat di sisi kanan kiri aja ya teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian ini sisi kiri. Nah, biar enak ya. Jadi dia real time untuk update datanya. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang kita coba untuk ubah dulu dari temperaturnya ya. Yang menandakan bahwa dia panas, situasinya panas di 33 derajat Celcius. Oke, nah di sini tampilannya akan berubah 33,4 derajat Celcius. Statusnya menjadi too hot atau terlalu panas. LED-nya berubah menjadi warna merah. Dan kalian perhatikan di sini buzzer juga menyala. Oke, kita turunkan lagi. Oke, di 25,6 dulu. Oke. Nah, ini berubah lagi ke perfect comfort. Nah, kalau kita turunkan lagi di bawah dari 22, misal 19,3 derajat Celcius, maka di sini lampunya akan menyala warna biru yang menandakan bahwa temperaturnya sedang dingin. Nah, di sini kalian perhatikan too cold ya. Jadi terlalu dingin, oke. Kemudian untuk kita normalkan lagi, teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk naikkan kelembapannya. Oke, nah di sini keterangannya air too humid atau udara terlalu lembab ya di 67 derajat, 67% maksudnya ya. Nah, di situ kemudian kita turunkan lagi. Kalau terlalu rendah, dia juga akan memberikan keterangan udara terlalu kering seperti itu. Nah, kalau normal lagi, dia akan memberikan keterangan perfect comfort. Nah, ini monitoring ini bisa dibuat ya teman-teman untuk memudahkan dari para orang tua atau baby sister untuk memantau dari ruangan kamar si bayinya ya. Jadi ketika kondisi lingkungannya itu tidak stabil, yang bisa menyebabkan mungkin nanti bayinya mudah merengek atau sebagainya ya. Nah, di sini sudah, kemudian teman-teman bisa ubah juga di sini untuk sebagai simulasinya ya. Di sini luxnya 132 lux, kita coba turunkan luxnya menjadi 20-an ya. Nah, ketika 20-an dia mencapai 20 lux di sini teman-teman, RGB-nya atau warna dari LED-nya langsung menyala ke warna kuning untuk memberikan pencerahan. Nah, tapi ketika dia terang ya. Nah, ketika terang dia kembali lagi ke warna hijau. Seperti itu. Kita turunkan lagi menjadi warna kuning. Auto night light. Nah, ini kalau misalkan kita geser ke mode 1 ya, dia akan menyala, nah manual off, dia akan mati kan. Jadi ketika dimatikan lampunya nggak akan menyala kuning gitu. Ketika di nomor 2 dia akan menyala terus dan ketika luxnya itu tinggi dia akan tetap menyala karena modenya manual on. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Kalau kita kembalikan lagi ke mode 0, dia akan menyesuaikan. Nah, ketika terang, nah dia akan mati LED-nya. Seperti itu, teman-teman. Jadi buat para orang tua juga bisa mengendalikan kecerahan dari lampu di kamarnya seperti itu. Bisa monitoring suhu, bisa monitoring kelembapan, intensitas cahaya juga bisa dimonitoring, kemudian statusnya juga bisa dimonitoring, dan bisa matikan, menyalakan secara manual melalui Blink IoT untuk lampunya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk proyek kali ini kita membuat sistem monitoring untuk smart baby room ya menggunakan DHT22, sensor LDR, kemudian Blink IoT di simulator Walkwie. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Alfian Learning Center. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Aku akhirin, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.